Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati dosen pengampu Ibu Faridah Yudaningrum dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan saya Koriba Agus Ramadan, NPM 24646064. Tower berdiri menantang angkasa, listrik mengalir tanpa jeda. Mari kita bahas desain yang luar biasa untuk stabilitas yang lebih sempurna. Baik, teman-teman, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita meskipun jaraknya sangat jauh dari pembangkit, ya? Nah, itu semua berkat tower transmisi. Salah satunya yaitu tower saluran udara tegangan ekstra tinggi, itu biasa disebut SUTED, ya. Kali ini yang akan jadi fokus utama penelitian saya hari ini yaitu optimalisasi desain fondasi Tower SUTED 500 kV. Nah, mari kita bahas bersama kenapa ini penting dan bagaimana kita bisa membuat lebih optimal. Baik, bayangkan sebuah tower besar berdiri di atas tanah yang tidak stabil, ya. Apa yang akan terjadi jika tower itu tidak kuat? Nah, salah satunya yaitu listrik yang seharusnya sampai ke rumah-rumah justru terhenti. Ini adalah tantangan yang dihadapi eh, pembangunan tower listrik, ya, tower transmisi, khususnya tower sutet. Kemudian desain fondasi yang optimal adalah kunci yang memastikan listrik tetap mengalir dengan aman. Jadi kita punya tiga pertanyaan besar yang harus dijawab. Yang pertama yaitu bagaimana sebenarnya karakteristik tanah yang tidak stabil ini. Kemudian yang kedua, material dan metode apa yang paling efektif untuk mengoptimalkan pondasi. Dan ketiga, bagaimana desain pondasi ini benar-benar meningkatkan kestabilan. Tentu saja, penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas. Saya ingin tahu lebih dalam tentang tanah di lokasi-lokasi yang tidak stabil, menganalisis solusi terbaik, dan merekomendasikan desain fondasi yang mampu menopang tower dengan stabil. Dan bayangkan kalau salah satu dari desain ini bisa kita terapkan di lapangan. Pasti banyak manfaat yang didapatkan, ya. Jadi salah satu manfaat penelitian ini tidak hanya untuk akademis, tetapi juga langsung ke masyarakat. Yang pertama, kita bisa memperkaya ilmu teknik sipil kita. Kemudian yang kedua, hasil ini bisa membantu para desainer, ya, desainer insinyur di lapangan. Kemudian yang ketiga, masukan penting untuk kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, distribusi listrik yang stabil untuk kita semua. Saya yakin kita semua familiar dengan langkah-langkah dalam penelitian. Tapi di sini langkahnya seperti membangun puzzle. Kita mulai dari mengumpulkan data di lapangan dan laboratorium, kemudian menganalisis untuk memahami apa yang terjadi di bawah tanah, hingga akhirnya merancang solusi yang tepat. Setiap langkah saling melengkapi, seperti potongan puzzle yang menyatu menjadi gambar besar. Dan ini seperti penjelasan menuju solusi, ya. Pertama kita eh, identifikasi tanah yang bermasalah, lalu kita cari cara memperbaikinya, seperti menggunakan tiang pancang atau injeksi semen. Terakhir, kita rancang desain yang efisien, kemudian stabil, dan tentu saja hemat biaya.
Hasil penelitian, hasil penelitian ini berikut hasil penelitian saya ya. Yang pertama, karakteristik tanah sangat mempengaruhi desain fondasi. Yang kedua, metode perbaikan seperti tiang pancang, borpel, jenis-jenis fondasi dalam bisa meningkatkan daya dukung tanah secara signifikan. Dan yang terakhir, desain optimal yang memastikan tower tetap stabil meskipun tanahnya bermasalah. Salah satu contohnya yaitu kita perkuat dengan dinding penahan tanah di sekitar area pondasi tower tersebut agar tanahnya tetap stabil, tidak ada pergerakan atau kelongsoran tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak bisa membuat desain pondasi tanpa memahami tanahnya terlebih dahulu. Metode perbaikan tanah sangat penting untuk mendukung stabilitasan dan desain yang optimal membuat semua ini jadi lebih efisien. Saran yang dapat saya sampaikan yaitu penelitian ini baru langkah awal ya. Masih banyak yang bisa dieksplorasi, terutama untuk kondisi tanah yang lebih ekstrim. Saya juga berharap hasil ini bisa segera diimplementasikan di lapangan. Siapa di sini yang merasa penelitian ini bisa membantu proyek-proyek besar di masa depan? Mudah-mudahan penelitian ini bisa membantu eh, konstruksi tower menjadi stabil dan masyarakat menerima listrik tanpa ada kendalanya. Tower berdiri tegak di bumi, menopang listrik untuk generasi nanti. Semoga ilmu ini bermanfaat di hati. Terima kasih atas waktu dan apresiasinya. Saya percaya dengan penelitian seperti ini, kita bisa memastikan listrik terus mengalir ke seluruh negeri dengan lebih stabil. Demikian presentasi penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.